Di atas kertas, rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampak seperti solusi pamungkas untuk mengakhiri mimpi buruk di Gaza. Satu masalah fundamental tetapi mengganjal bak duri dalam daging adalah pelucutan senjata Hamas. Kelompok ini meski babak belur dihajar mesin perang Israel, menolak menyerahkan senjatanya. Israel di sisi lain menolak opsi apapun selain pelucutan senjata total. Mata dunia kini tertuju pada Qatar dan Turki, dua negara yang dianggap paling dekat dengan Hamas. Narasi yang berkembang di Washington adalah jika Doha dan Ankara menekan cukup keras, Hamas akan bertekuk lutut. Namun para diplomat veteran dan analis Timur Tengah memperingatkan bahwa pandangan ini adalah kesalahpahaman fatal. Kegagalan pelucutan senjata ini bukan karena lemahnya tekanan para mediator, melainkan karena Hamas sedang diminta melakukan bunuh diri politik tanpa jaminan apapun di masa depan. Anggapan bahwa Qatar dan Turki memiliki tongkat ajaib untuk melucuti senjata Hamas adalah simplifikasi yang berbahaya. John Healthy Wenger dalam tulisannya di Foreign Policy menjelaskan, memang benar bahwa kedua negara ini adalah penjamin gencatan senjata bersama AS dan Mesir. Dan benar pula bahwa mereka memiliki hubungan historis dan finansial yang mendalam dengan pimpinan Hamas. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki Tom Barak mengakui gencatan senjata di Gaza tak akan terjadi tanpa Turki dan hubungan dekat mereka dengan Hamas. Ex-Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Dan Shapiro mengatakan pengaruh khusus Qatar dan Turki serta kemampuan mereka untuk menekan dan memanfaatkan Hamas adalah alat terbaik yang dimiliki Trump dalam upaya melucuti senjata Hamas. Trump perlu minta Doha dan Ankara untuk meyakinkan para pemimpin Hamas bahwa masa kekuasaan mereka di Gaza telah berakhir. Ancaman kehilangan dukungan disebutnya perlu jika Hamas menolak untuk melepaskan kendali atas senjata mereka. Namun daya tawar mereka bukanlah penentu segalanya. Gunul To, seorang peneliti senior di Middle East Institute, memberikan pandangan yang lebih realistis dan pesimistis. Menurutnya, Hamas memiliki logika internal organisasi yang tidak bisa didikte sepenuhnya oleh penyokong dana atau tuan rumah politik mereka. Pimpinan Hamas juga skeptis terhadap niat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengingat Ankara sedang mengejar kesepakatan baru dengan Washington soal program F-35. Tekanan eksternal sekuat apapun dinilai tidak akan mampu mengubah pendirian Hamas yang merasa sedang mempertahankan satu-satunya alat tawar yang mereka miliki. Inti dari kebuntuan ini terletak pada ketimpangan tawaran di meja perundingan. Hamas baru-baru ini memberikan sinyal kompromi dengan menawarkan untuk membekukan atau menyimpan senjata mereka. Sementara Israel menganggap gagasan bahwa Hamas dapat membekukan atau menyimpan senjatanya adalah tidak masuk akal. Hamas menurut Tel Aviv harus dilucuti senjatanya dan Gaza akan didemilitarisasi seperti yang diuraikan dalam rencana 20 poin Trump. Disinilah letak masalahnya. Kelompok Hamas diminta melakukan pelucutan senjata total, sebuah langkah yang dalam sejarah konflik biasanya terjadi di akhir proses damai yang sukses, bukan di awal. Kita bisa ambil kasus tentara Republik Irlandia atau IRA. Mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pelucutan senjata setelah kesepakatan politik tercapai. Sementara Hamas juga tidak melihat adanya imbalan politik yang setimpal. Pihak pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu secara keras menolak pembentukan negara Palestina. Rencana Trump memang membayangkan reformasi otoritas Palestina, tapi Israel juga menolak keterlibatan mereka di Gaza pasca perang. Tanpa kejelasan siapa yang akan memerintah Gaza dan tanpa jaminan kemerdekaan Palestina, permintaan pelucutan senjata bagi Hamas terdengar seperti perintah penyerangan diri tanpa syarat. Semua tujuan dalam fase kedua gencatan senjata bergantung pada pelucutan senjata Hamas. Seorang peneliti di Scowcroft Middle East Security Initiative, Daniel B. Shapiro, dalam tulisannya di Atlantic Council menjelaskan,
Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk Gaza, harus menunggu hilangnya Hamas dari kekuasaan. Negara-negara Teluk enggan mendanai rekonstruksi di Gaza tanpa solusi jangka panjang untuk konflik tersebut. Sementara negara-negara yang menyatakan kesediaan untuk mengerahkan pasukan stabilisasi, termasuk Indonesia, Azerbaijan, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Maroko, menegaskan tidak akan terlibat langsung dengan Hamas. Mereka lebih memilih untuk mengerahkan pasukan hanya setelah kelompok tersebut sepenuhnya dibubarkan. Maka bagi Shapiro, melucuti senjata Hamas harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, konflik kemungkinan akan tetap stagnan, pemulihan akan terhenti, dan Gaza akan kembali terjerumus ke dalam perang. Menyalahkan Qatar dan Turkiye atas kegagalan pelucutan senjata Hamas adalah cara mudah untuk menghindari kebenaran yang tidak nyaman. Kedua negara mediator itu telah menggunakan modal politik mereka secara maksimal. Namun mereka membentur tembok realitas yang dibangun oleh desain rencana perdamaian itu sendiri. Hamas tidak akan menyerahkan senjatanya hanya karena ditekan oleh Doha atau Ankara. Mereka hanya akan mempertimbangkan langkah tersebut jika ada jalan politik yang kredibel menuju negara Palestina dan jaminan keamanan yang nyata. Dua hal yang saat ini tidak ditawarkan oleh Israel maupun rencana Amerika Serikat. Selama pelucutan senjata diberlakukan sebagai prasyarat teknis dan bukan hasil dari kesepakatan politik yang adil, Gaza akan tetap menjadi gudang mesio yang siap meledak kembali. Tak peduli seberapa banyak pasukan penjaga perdamaian yang dijanjikan akan datang. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.